lebih dari satu gitu. Kan kita udah disediain tas kan. Misalkan kayak sendal atau apa gitu. Boleh nggak? Boleh. 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 Lebih dari satu boleh. Tas itu bukan bagian dari ihram. Iya, seperti ini ya. Kalau perempuan bisa seperti ini. Seperti ini kan. Ini hukumnya bukan memakai, mengambil. Bahasa kita kan? Membawa keluar itu bisa itu. Ya bisa, nggak apa-apa. Kalau lewat 1 bulan haji ini, berarti umrohnya umroh sunnah maksudnya. Karena di situ al-haju asyurun ma'lumat. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala sabaqahu fiddin manikarahu bi ibadi wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimuna darul qala nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama laifan faqad akramani wa man akramani faqad akramani. Dulu suka seakan di majlisil ilmi lakam tuqaranan wa lakum harfan falulaka min isti'al fi raqabah. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja beriringan puji tasakur kepada Allah yang Rabbul Jati, salawat beriringan salam kemudian kita panjatkan kepada penduka alam yang membawa dari alam kegelapan sampai alam terang-benderang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Makhluk Abdul Mawjud. Semoga senantiasa kita selaku umatnya mendapatkan pahala haji mabrur dan mabrurah. Amin. Karena tidak ada balasan haji mabrur ini, cuma satu adalah surga. Saya hormati kepada emak-emak, ibu-ibu, adik-adik yang bersantik yang duduk di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menuju surganya Allah. Amin. Amin. Kita bahasa apa ini ya? Bahasa Sunda apa bahasa nasional saja ya? Ya, karena apa? Mungkin bukan ada orang Sunda. Kita akan membahas secara langsung pada inti ya. Intinya kita haji. Haji itu, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Yang satu syahadat, kedua sholat, ketiga, keempat, kelima kalau di jalannya, gitu ya. Jadi di dalam itu masalah rukun haji itu ada ilmu-ilmu yang kita akan lakukan ketika berada di sini ya, di kota Mekah. Nanti berangkat dari sini menuju ke Padang Arafah dengan menggunakan bus yang saya sudah sediakan. Setelah itu gambaran kita nanti ada terbayang seperti itu yang disebut apa. Setelah di Arafah kita wukuf di Padang Arafah, hukumnya rukun ya. Beda kalau di haji dengan di sholat. Kalau di haji, kalau bahasa rukun itu tidak boleh untuk digantikan dengan apapun, melainkan kita harus berada di Padang Arafah. Karena apa? Karena al-haju Arafah. Jadi haji itu wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf kita sholat.
sholat ini kosor ya, kosor saja. Seperti kalau bangsa 4 duhur jadikan 2. Kita gambaran saja dulu ya. Setelah itu waktu wukuf jam berapa? Waktu wukuf itu jam 1 sampai maghrib. Begitu juga kalau seandainya perjalanan kita aman. Lihat situasi dan kondisi kita. Kalau tidak aman, misalkan mudah-mudahan aman, kita walau lahdotan, di situ kita menggunakan walaupun 1 biji rotan, walaupun 1 menit, berarti kita mendapatkan wukuf di padang Arafah. Setelah itu kita berangkat habis sholat maghrib menuju ke Muzdalifah. Apa tujuannya? Tujuannya mabit di Muzdalifah. Hukumnya wajib haji. Kalau ibu dan adik semuanya meninggalkan bangsa wajib, tentu harus membayar dam. Kalau di haji wajib itu harus membayar dam. Kalau meninggalkan rukun berarti haji kita tidak sah. Gambaran kita ya. Terus di Muzdalifah itu mabit. Mabit itu nginap, tidur. Setelah tidur kita kan ada nanti sholat subuh ya, mau berjamaah nanti insya Allah. Setelah itu, setelah sholat subuh kita mengambil batu. Berapa kerikil? Berapa? 70 kerikil ya. Bagaimana kalau lebih? Bagus, jangan dipaskan ya. Lebih tidak apa, walaupun 190 tidak apa-apa. Tujuannya takut ada kita antara lempar nanti kurang ataupun tidak pas, tidak kena untuk yang dilemparkan akabah. Setelah itu kita mengambil batu, berangkat ke Mina. Gambaran Mina seperti apa? Di situ ada ula, wusta, akabah. Yang dilempar oleh kita adalah yang terakhir, akabah ya. Dengan diiringi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'al hajjan mabruron wa saya masburon. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang ya, lemparkan. Lihat lemparan kita ini apa kena apa tidak. Kalau seandainya kita mang-mang lemparan yang pertama, maka diniatanlah lagi dengan lemparan, diiringi dengan doa. Berapa kali lemparan? 7 kali lemparan. Setelah itu selesai lempar, berarti kita tahalul awal. Tahalul awal itu bebas menggunakan pakaian ihram ya. Tapi tidak boleh kalau bagi bersuami, tidak boleh hubungan intim. Ingat, kalau melanggarnya tentu harus bayar dam 2 kali lipat. Setelah itu kita habis melontar, berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan tawaf ifadah dan sa'i. Awas nih, antara tawaf dan sa'i hukumnya tawaf ifadah, hukumnya rukun. Awas jangan simpang siur ya. Tawaf ifadah 7 kali putaran mulai dari rukun Hajar Aswad terus sampai akhir rukun Hajar Aswad. Dan timbul permasalahan, bagaimana kalau ketika kita batal? Jangan sampai dilanjutin ya. Tetap kita di mana titik kita kumpul, titik kita berdiri, kalau kita nanti sampai batal, kembali ke tempat wudu, ngambil wudu. Kenapa? Karena tawaf itu wajib punya wudu. Itu cerita habis tawaf sholat sunnah sholat sunnah tawafi rokaat ini mustaqbilal Ka'bah. Jangan diblati
pakai Ka'bah karena postur Ka'bah sudah berada di depan kita. Setelah sholat berdoa biasanya kita untuk menuju ke tempat sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Berarti hitungan kita 2 kali putaran. Awas, ada yang dulu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 1 kali. Itu mah 2 kali kita mah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa itu 2 kali putaran. Jadi setiap kita ketika mau melaksanakan sa'i, kita berdoa menghadap ke Ka'bah ini ya. Nanti ada insyaallah ada pembimbing. Setelah itu niat, kita niat sa'i. Nawaitu an as'a baina Safa wal Marwah sab'ata aswitatin lillahi ta'ala. Nawaitu an as'a baina Safa wal Marwah sab'ata aswitatin lillahi ta'ala. Langsung berangkat dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Di situ ada tempat pal hijau. Setiap pal hijau disunahkan untuk laki-laki lari kecil. Nah, kalau perempuan tidak disunahkan. Baca di situ ada doa di kalimat nasibnya, bukan masih ada. Rabbikir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam man la na'lam innaka antallahul a'azul. Selesai. Ketika kita mau ke Bukit Marwah, innal Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamarah fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa may yatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Ceritanya selesai, kita sa'i 7 putaran. Setelah itu kita tahalul ya, tahalul. Setelah tahalul, Allahumma ij'al likulli sa'atin nuran yaumal qiyamah. Baca doanya. Jangan diam ketika kita tahalul, jangan malu menanyakan bagaimana doanya gitu. Kalau tidak ada manasik, tapi jelas nanti ada yang pemilih ya. Allahumma ij'al likulli sa'atin nuran yaumal qiyamah. Itu gambaran-gambaran kita yang akan dilakukan oleh kita. Yang pertama kita dari sini tentu ini pasunahannya dulu ya. Pasunahan dulu kita sunah memotong kuku, terus menggunting bulu pipi dan lain sebagainya. Gunting sunah hukumnya. Terus sunah mandi. Mandi apa? Mandi ihram. Nawaitu tusla li ihrami sunata lillahi ta'ala. Nawaitu tusla li ihrami sunata lillahi ta'ala. Apakah pikirkan dulu? Nawaitu tusla li ihrami sunata lillahi ta'ala. Setelah kita mandi, tentu kita menggunakan kain ihram. Kain ihram ini sunahnya pakaiannya pakaian berwarna putih. Kalau kita tidak punya, yang penting tertutup aurat. Mau yang hitam, hijau, silakan, tidak apa-apa. Setelah itu kita niat sholat sunnah niat sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihrami rakaataini mustaqbilal qiblat ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Ini masalah sunnah tidak boleh untuk berjamaah. Setelah itu kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di situ kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardu karena Allah. Ini harus berada di dalam
hati. Karena niat itu harus berada di dalam hati. Karena dipilih dibarengkan dengan niat seperti nawaitul haja, niat saya haji. Haja wa ihramtu bihi, dengan menggunakan dua helai kain ihram fardu karena Allah Ta'ala. Begitu masuknya niat, barulah masuk larangan-larangan itu. Tidak boleh kita menggunakan minyak wangi, tidak boleh kita menggunting kuku, tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh hubungan intim, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh kita mematikan satu hewan, tidak boleh kita membuka aurat, tidak boleh kita menggunakan cadar, ya. Cadar itu tidak boleh. Bagaimana kalau melanggarnya? Harus mengeluarkan kifarat berapa? 10 kifarat kasih ke orang miskin dengan nilai harga 15.000 per orang, ya. Kita 100 real. Ya, nggak boleh kita pakai masker karena ini yang diperbolehkan bagi perempuan telapak tangan dengan wajah harus terlihat. Kaos kaki? Kalau kaos kaki silakan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Boleh. Karena sholat mah mana? Karena kalau sholat itu masuknya rukun sholat. Rukun sholat, ya. Rukun sholat ada 7. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tidak boleh untuk apa? Ditutupin. Harus menempel kepada sajadah. Kalau menurut Imam Syafi'i. Sesudah niat tidak boleh kita merusak tanaman, tidak boleh kita hubungan intim, tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh lagi kita mematikan satu hewan, tidak boleh menggunakan wangi-wangi. Tidak boleh bertengkar? Iya, tidak boleh. Oh, aku setiap hari. Enggak, ini memang masalah bukan haji. Kalau waktu menggunakan ihram. Tidak boleh kita terbuka aurat. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita misalkan anginnya besar, terbuka aurat kita bagian seperti ini, itu langsung tutupin. Kaitkan tadi. Gambar-gambar kita yang akan kita lakukan seperti itu. Tidak boleh membuka aurat. Kalau kencing nggak boleh diproses kencing. Mungkin segitu saja kita pengajian haji, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apabila